Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai majelis ini dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ditirukan apa yang saya baca. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku mubarakan, penebar berkah, aynama kuntu, dimanapun aku berada. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam ke-16 ini artinya separuh Ramadan telah kita lalui. Mudah-mudahan amalan-amalan soleh kita yang sudah kita paralel sejak awal Ramadan kemarin diterima dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ayat yang tadi kita baca bersama dan kita terjemah perkata adalah ayat 30 surat Maryam. Ayat ini menjelaskan statement dari Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau menyebutkan visi misi hidupnya. Visi misi hidup Nabi Isa bin Maryam itu wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dimanapun berada, aku mesti menjadi penebar berkah. Masya Allah. Para ulama menyebutkan ini adalah qudwah, ini adalah uswah, teladan, supaya kita dapat mengcopy paste hidup Nabi Isa. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini tak khusus untuk Nabi Isa, tapi bagi siapapun yang mengimani Al-Quran. Dan setinggi-tinggi akhlak Al-Quran adalah menjadi penebar berkah dimanapun berada. Di rumah menjadi penebar berkah, di tempat kerja menjadi penebar berkah, bahkan di selain rumah dan di selain tempat kerja juga menjadi penebar berkah. Kata aynama itu dimanapun, tak terbatas ruang dan waktu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengcopy paste visi misi hidup Nabi Isa bin Maryam alaihissalam? Kalau belum, mari kita bulatkan tekad, kita kuatkan niat mulai malam ini. Saya ingin menjadi hamba Allah yang menjadi penebar berkah. Mudah-mudahan Allah memampukan kita. Allahumma amin. Ibarat ungkapan menjadi mukmin atau mukminah itu bukan hanya nampak, tapi kudu berdampak. Ya,
Penebar berkah itu adalah orang yang berdampak. Bukan sekedar menjadi nampaknya muslim, muslimah, enggak. Tapi muslim, muslimah yang berdampak. Lalu seperti apa gambaran menjadi penebar berkah? Jenengan saya ajak untuk membuka kembali kitab Arba'in Nawawi hadis nomor urut 26. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyimak nasihat Nabi, dijelaskan wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluha 'alaiha. Seseorang yang membantu orang lain, menolong orang lain naik ke kendaraannya. Itu berarti sudah penebar berkah. Ada orang kita jumpai sulit naik ke kendaraannya, dipegang tangannya, lalu kemudian dibantu, monggo mbah. Dinilai di hadis ini sedekah, itu sedekahmu. Nah, sedekah itu kan bagian dari berkah. Au tarfa'u lahu 'alaiha. Atau ada orang kita dapeti habis belanja, dia naik motor, susah mau naikkan barangnya. Kita datang untuk menebar berkah, kita bantu, monggo. Kita sudah menjadi penebar berkah. Atau kita tengok dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Ada seseorang yang berjalan melintasi satu jalan, wajada husna syaukin alat tariqi. Tiba-tiba di perjalanannya dia mendapati ada dahan jatuh ke jalan yang dahan itu berduri. Fa'akharahu, maka dahan yang berduri itu dia singkirkan. Fasyakarallah lahu faghfarolahu. Itu juga bagian dari penebar berkah. Kalau tidak bisa menolong, hindarkan hal yang bahaya bagi orang lain. Berarti menjadi penebar berkah, waja'alani mubarakan ainama kuntu, itu mudah. Bahkan nyaris tanpa biaya. Tanpa modal. Cukup dua hal. Niat, inisiatif. Saya kutipkan salah satu dialog eksklusif di salah satu TV nasional. Didatangkan sosok ojek ke studio, yang menonton itu di panggung yang luar biasa. Hostnya gundul pakai kacamata. Yang didatangkan adalah tukang ojek, namanya Pak Siswanto. Dia itu punya komunitas namanya Saber Community. Yang setiap mulai ba'da asar dia membawa magnet, lalu menyeret magnet itu di sepanjang jalan untuk menyapu bersih paku-paku ranjau. Yang awalnya Pak Siswanto ini tidak berpikir, kecuali ingin supaya yang lewat di situ bannya tidak bocor. Ternyata alangkah terkejutnya, paku-paku yang dibawa, yang didapat itu dibawa pulang. Loh, dalam 2 pekan, Pak. Itu sak atau karung beras yang isinya 10 kilo itu penuh. Wadah beras yang 10 kilo itu penuh 2 minggu. Ditimbang 60 kilo 15 hari. Kira-kira itu pakunya orang yang mau bangun jatuh bertebaran atau gimana, Pak? Ada oknum yang menebarnya. Tapi oleh Pak Siswanto diseret pakai magnet.
sampai jam 9 baru pulang. Dan dari situ kemudian dijual. Laku pada saat itu 2.500 per kilo. Masya Allah. Awalnya beliau sendirian, tapi kemudian di tahun 2019 Pak Siswanto ini punya anggota 17 orang. Saber Community. Pernah ada oknum tukang tambal ban mendatangi dia. Udah, nggak usah menyisir jalan pakai itu. Tak kasih 3 juta. Apa dia bilang? No. Saya waktu itu melihat Allahu Akbar walillahil hamd. Ada cahaya Isa pada Pak Siswanto. Dia menjadi mubarakan ainama kuntu. Menjadi penebar berkah dimanapun beliau berada. Sosok tukang ojek. Maka bersyukur bagi panjenengan. Satu, mungkin jadi pengurus RT. Niatkan itu mubarakan ainama kuntu. Jenengan yang diberi amanah, yuk ngurus masjid. Mubarakan ainama kuntu. Yang di situ tidak ada bayarannya kecuali in ajriya illa 'alallah. Bayaranku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita punya visi misi wa ja'alani mubarakan ainama kuntu? Dalam bentuk apa? Mungkin kita tidak mampu menjadi seperti bos jalan tol. Siapa namanya? Yang dia itu punya gerai nasi kuning di mana-mana, harganya 3.000. Nggak mampu kita kalau seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian nggak punya visi misi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Meskipun lo ada duri di jalan. Ini kalau keinjek orang, sakit, diminggirkan. Ada mbah-mbah mau nyebrang jalan kebingungan, monggo. Tapi maaf, konten-konten di video di TikTok yang seperti ini justru, maaf, mata sipit, Pak. Tak lihat itu banyak konten-konten wa ja'alani mubarakan ainama kuntu itu kok kayaknya Cina. Yang ternyata saya lacak, loh, agamanya bukan Islam ya. Meskipun itu konten ya, tapi kan inspiratif, ada niat, ada inisiatif. Mari kita renungkan sekali lagi ayat 31 surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Apa berkah yang kita sebar dalam lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.